Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadis. Setelah libur berapa tahun kita libur? 1 tahun. 2016 sampai 2025 sampai 2026. Alhamdulillah. Sampai ada jamaah yang berpikir, apa kajiannya sudah enggak lanjut? Insyaallah masih lanjut. Kita belum berubah niat. Dan mengingat ada banyak sekali di antara jamaah di luar yang belum dapat tempat duduk, mungkin bisa merapat sebelah kiri saya, bisa merapat yang utara, merapat maju. Yang sini juga boleh merapat maju. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Kalau menurut urutan dari pembahasan kita mau bahas tentang asy-syafa'ah. Kita langsung buka bukunya. Bukunya masih ada enggak? Masih, alhamdulillah. Jangan sampai hilang ya. Qala al-musannif hafizahullah taala, penulis menyebutkan, ma hiya asy-syafa'ah? Apa yang dimaksud dengan asy-syafa'ah? Jawaban beliau, asy-syafa'atu hiya at-tawassutu lil ghair bijalbi manfa'atin au daf'i madarratin yaumal qiyamah wa yushtaratu laha itsnan. Yang dimaksud syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain dalam rangka mendapatkan manfaat atau menghindari madarat di hari kiamat, dan syaratnya ada 2. Yang pertama adalah idznullah fi syafa'ah, adanya izin dari Allah dalam memberikan syafaat. Qala Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Yang kedua, ridallahi 'anil syafi' wal masyfu'ilah. Ridha Allah kepada yang memberi syafaat dan yang mendapatkan syafaat. Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang mendapatkan ridha. Dan ridha di sini mencakup ridha yang memberi maupun ridha yang menerima. Wasyafa'atu lil mu'minin, dan syafaat bisa diberikan kepada orang-orang yang beriman min ahlil kabair aidan, yang merupakan pelaku dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku juga berlaku untuk pelaku dosa besar di kalangan umatku. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa haditsus syafaati mutawatirah. Hadis tentang syafaat adalah hadis yang mutawatir. Kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahli hadis, sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa ahli hadis, di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Al-Albani dan yang lainnya. Baik, demikian keterangan yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita akan membahas masalah syafaat. Semoga ada beberapa catatan yang bisa Anda bawa pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat secara makna bahasa berasal dari kata asy-syaf'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasy-syaf'i wal watr. Ada di surat apa ini? Surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr. Wal syaf'i wal watr, demi asy-syafa' dan demi al-watr. Apa makna asy-syafa'? Asy-syafa' kita lihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasy-syaf'i wal watr, demi asy-syafa' dan demi al-watr. Makna asy-syafa' dalam riwayat Abu Abdullah dari Mujahid, Allah al-watr. Al-watr artinya ganjil. Allah itu kan ganjil. Innallaha witrun
yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Sedangkan asy-syafa' adalah adz-dzakar wal untha, sepasang laki dan perempuan. Berarti asy-syafa' di sini artinya apa? Genap. Dalam keterangan Ibnu Abi Najih dari Mujahid, asy-syafa' wal watr. Asy-syafa' adalah kullu syai'in khalaqahu Allahu syaf'an. Segala sesuatu yang Allah ciptakan dan dia genap. Seperti pasangan, ada langit, ada bumi, ada al-bar wal bahr, ada daratan, ada lautan, ada jin, ada manusia, ada matahari dan ada bulan, dan makhluk itu berpasangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ganjil. Qala Qatadah anil Hasan. Qatadah juga menyebutkan, meriwayatkan dari Al-Hasan, wasyafa' wal watr huwal adad minhu syaf'un wa minhu watrun. Maksudnya adalah bilangan. Ada bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Sehingga Allah bersumpah wasyaf'i wal watr, maknanya adalah demi semua yang genap dan demi semua yang ganjil. Itu sama dengan bersumpah dengan menyebut semua makhluk. Karena makhluk ada yang genap dan ada yang ganjil. Tayyib. Ini makna syafaat secara bahasa. Artinya apa? Genap. Makna syafaat secara bahasa, syafaat artinya genap. Kenapa syafaat disebut syafaat yang secara makna bahasa artinya genap? Karena syafaat itu menggenapkan hak tunggal. Hak tunggalnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengampuni hamba, dalam memasukkan ke dalam surga dan mengeluarkan hamba dari neraka. Karena satu-satunya yang bisa mengampuni dosa hamba, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hamba dari neraka, memasukkan hamba ke dalam surga hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makhluk yang dia diberi izin oleh Allah dan diridhai oleh Allah untuk menolong makhluk yang lain, menyelamatkan makhluk yang lain. Seperti para nabi, para malaikat, para syuhada, termasuk anak yang meninggal sebelum balik, dia memberi syafaat kepada orang tuanya yang disebut dengan al-afratun. Mereka yang meninggal sebelum balik. Maka dia memberi syafaat kepada orang tuanya, sehingga seolah-olah dia menggenapkan hak tunggalnya Allah. Maka dari sisi makna bahasa, kenapa disebut syafaat? Karena dia menggenapkan. Selanjutnya, istilah syafaat dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, syafaat untuk urusan dunia. Syafaat untuk urusan dunia. Apa yang dimaksud dengan syafaat untuk urusan dunia? Tentang syafaat untuk urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha." Barang siapa yang mengupayakan syafaat kebaikan, maka dia mendapatkan bagian darinya. Maksudnya adalah dapat pahala. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengupayakan syafaat keburukan, maka dia akan mendapatkan beban darinya. Pak, ini ada di surat apa, ayat berapa? May yashfa' syafa'atan hasanatan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi lupa menyebutkan nama ayatnya ya. May yashfa', di surat An-Nisa ayat 85. Ini syafaat dalam urusan dunia. Anda tulis di sini Quran surat An-Nisa ayat berapa? 85. Barang siapa yang memberi syafaat dalam kebaikan dan ada yang memberi syafaat dalam keburukan. Apa sih yang dimaksud memberi syafaat dalam urusan dunia? Memberi syafaat dalam urusan dunia menjadi perantara untuk membantu melancarkan urusan orang lain. Misalnya Anda seorang pejabat atau aparat negara. Ada sebuah masjid mau ngurus IMB sulit. Karena Anda punya link dengan pejabat, lalu Anda bantu. Nah, ketika Anda membantu seperti ini, maka Anda menjadi pemberi syafaat bagi
masjid tersebut atau takmir untuk ngurusi kelengkapan administrasi atau ngurusi administrasi IMB. Nah, syafaat seperti ini disebut oleh para ulama sebagai zakatul jah, zakat al-jah. Jadi syafaat dalam urusan dunia tadi bentuknya apa? Membantu orang lain untuk urusan, untuk kelancaran urusan dunia. Baik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi agar kita memberi syafaat untuk kelancaran urusan dunia orang, karena itu masuk kategori ta'awun 'alal birri wat taqwa, terutama dalam urusan kebaikan. Dan tadi disebut sebagai zakatul jah, zakatnya status sosial dan jabatan. Sehingga siapa yang punya jabatan, kalau dia ingin memberi manfaat kepada orang lain dengan jabatannya adalah bantu orang lain untuk memperlancar urusannya. Dengan demikian maka dia menunaikan hak jabatannya. Sehingga dengan dia punya jabatan, akhirnya kaum muslimin bisa mendapatkan kemudahan dalam urusan A, urusan B, dan seterusnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza ja'ahu as-sa'il aw dzul hajah qala ishfa'u tu'jaru. Rasulullah SAW ketika kedatangan orang yang mau bertanya kepada beliau, konsultasi kepada beliau, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, ishfa'u tu'jaru, berikan syafaat untuk orang ini agar kalian dapat pahala. Maksudnya gimana? Ada orang yang belum dikenal oleh Rasulullah SAW tiba-tiba mau datang menghadap beliau. Itu sama seperti orang gak dikenal datang mau menghadap presiden. Kira-kira gimana Pak? Ya dia akan kesulitan. Kamu siapa? Tidak punya hubungan langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat dekat di sekitar beliau, sahabat-sahabat yang sudah akrab dengan beliau, diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih syafaat kepada orang ini. Karena terkadang untuk bisa menghubungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam butuh proses yang lebih panjang dan sulit. Akhirnya melalui sahabat tadi lebih mudah. Orang mau tanya atau orang butuh hajat tertentu, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ishfa'u tu'jaru. Wa qala Mujahid bin Jabr, kata Mujahid bin Jabr, surat An-Nisa ayat 85 tadi, kata beliau, nazalat hadhil ayah fi syafa'atin nas ba'dahum li ba'din. Ayat ini turun berkaitan dengan syafaat yang terjadi di antara masyarakat antara satu dengan yang lain. Namun di sana ada satu peringatan. Yang pertama, syafaat ini tidak boleh mengubah aturan. Tidak boleh mengubah atau melanggar aturan. Sehingga kalau bentuknya melanggar aturan, hukumnya ta'awun dalam masalah dosa. Misalnya ada orang bermaksiat atau orang mau ngurusi SIM atau apa, yang seharusnya aturannya dia harus pakai tes. Tapi karena dia kenal dengan pejabat yang ada di dalam, langsung foto aja mas, nggak usah tes. Boleh nggak kayak gitu? Boleh atau tidak? Secara prosedur boleh enggak? Boleh, tergantung kebijakan ya. Orang ngurusi IMB ini jelas melanggar. Dia bangun bangunan di sempadan sungai misalnya, yang secara aturan ini tidak boleh. Tapi kok bisa lolos? Oh, ada syafaat. Apa ini? Syafaat yang melanggar aturan. Baik. Apalagi aturan agama. Ini jelas dilarang. Yang kedua, tidak boleh menggugurkan hukuman. Ada orang mau dihukum, terus diberi syafaat, akhirnya hukumannya dihilangkan. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang ini berlaku untuk hukuman had ya, hanya berlaku untuk hukuman had. Kalau hukuman ta'zir boleh. Ada orang yang mencuri di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang ini
dia seorang wanita dari kalangan bangsawan dari Bani Makhzum, sehingga jadi berita viral, mau dipotong tangannya, perempuan dari Bani Makhzum, darah biru. Ini kalau dipotong tangan, apa kata orang Quraisy? Sementara dia termasuk di antara orang yang memiliki status sosial. Akhirnya mereka berembuk, gimana caranya agar nggak jadi dipotong tangan. Tapi siapa yang berani untuk menyampaikan kepada Nabi SAW? Kemudian mereka mengusulkan, coba minta Usamah bin Zaid. Fa innahu hibbun Nabi SAW. Karena Usamah bin Zaid ini orang kesayangan Nabi SAW. Akhirnya Usamah maju dan menyampaikan alasan yang disampaikan oleh banyak masyarakat. Ya Rasulullah, ini kasihan seorang wanita, dia berasal dari Bani Makhzum. Kalau kemudian dipotong tangan, apa kata dunia? Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu akan memberikan syafaat untuk menggugurkan hukuman had Allah? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Kalau yang maling itu Fatimah bintu Muhammad, tak potong tangannya. Sehingga nggak boleh ada syafaat dalam masalah hukuman had. Ketika sudah terbukti, dibawa ke hakim dan sudah diputuskan untuk diberi hukuman had. Hukuman had berarti hukuman yang sudah ada dalam dalil, maka tidak boleh dibatalkan dengan syafaat siapapun. Kemudian yang ketiga, syafaat sesama manusia tidak boleh berbayar. Kalau sampai berbayar, ini disebut oleh Nabi SAW sebagai makan riba. Rasulullah SAW bersabda, man syafa'a li akhihi bi syafa'atin, barang siapa yang beri syafaat kepada saudaranya, sehingga misalnya dilancarkan urusannya, ngurusi KTP, ngurusi paspor, ngurusi administrasi negara, perizinan dan seterusnya, fa'ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha, kemudian yang mendapatkan manfaat tadi ngasih hadiah kepada si pemberi syafaat karena dia pejabat yang bisa melancarkan urusan orang, kemudian dia terima, faqad ata baban 'aziman min abwabir riba, berarti dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba. Kalau memang dia memberikan kebaikan dengan jabatannya lalu memperlancar urusan kaum muslimin yang lain, harus 0% tanpa pamrih, tidak boleh mengambil sedikit pun keuntungan. Dikasih hadiah, aku kan cuma dikasih Pak Ustadz, nggak minta, nggak boleh diterima. Karena Nabi SAW menyebutkan fa'ahdalahu hadiyatan 'alaiha, kemudian yang mendapatkan manfaat tadi memberikan hadiah, faqabilaha, kemudian dia terima, faqad ata baban 'aziman min abwabir riba, dia telah mendatangi salah satu pintu riba. Bisa dibantu nggak Pak? Berapa? Nah, itu beda lagi ya. Kan berkali-kali datang untuk tes nggak lulus semuanya. Cuman satu SIM saja Pak. Sampai 5 kali nggak lulus. Pak, kalau mau dibantu boleh Pak. Tapi ya paham sendiri Pak ya. Nah, apa ini namanya? Yang memberi dan yang menerima sama-sama terlaknat. Itu suap. Dan Nabi SAW mengatakan, la'anallahu rashi wal murtashi war ra'ish. Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, war ra'ish, dan perantara suap. Baik, pertanyaan. Ada orang belum punya SIM, belum bisa nyetir, lalu dia ikut pelatihan nyetir. Satu paket nanti keluar SIM. Itu boleh atau tidak? Nanti nggak usah tes, tinggal foto. Kalau sudah bisa, misalnya dia ikut pelatihan selama 1 pekan, nanti setelah itu langsung keluar SIM tanpa tes. Boleh atau tidak? Boleh. Berapa? Kok terjadi khilaf gini? Tolong Anda tanyakan ke pihak yang terkait, seperti ini secara aturan boleh atau tidak. Pak, normalnya itu biayanya cuman anggaplah misalnya 100.000. Kalau SIM A berapa? 120 ya, 120.
Tapi melalui biro ini Anda bayar 500. Nanti nggak usah tes, langsung foto dapat SIM. Nah, kok jadi lebih mahal? Wallahu a'lam. Baik. Intinya kalau sampai terjadi sebagaimana yang tadi kita bacakan, ya ini masuk kategori faqad ata baban 'adziman min abwabi ar-riba. Dia telah mendatangi salah satu di antara pintu besar riba. Baik, selesai pembahasan syafaat untuk urusan dunia. Berikutnya kita akan beralih ke syafaat untuk urusan agama. Saya sebut untuk urusan agama karena nanti ada dua. Di sini ada dua. Yang pertama adalah syafaat di dunia. Syafaat di dunia. Maksudnya gimana Pak? Syafaat urusan agama di dunia. Yang dimaksud syafaat urusan agama di dunia adalah dia meyakini ada makhluk yang bisa menjadi perantara doanya kepada Allah. Meyakini ada makhluk yang jadi perantara doa antara hamba dengan Allah. Baik. Contohnya Pak, dia datang ke berhala Lata atau Uzza atau Manat, lalu dia minta antarkan doaku kepada Allah. Sehingga orang ini meyakini yang mengabulkan doa Allah, bukan berhala ini. Namun arwah yang ada di berhala ini akan mengantarkan doaku kepada Allah. Praktek seperti ini namanya istishfa. Ini disebut apa? Istishfa. Dan ini dalam Al-Quran ditegaskan sebagai perbuatan syirik menurut Quran. Syirik menurut Al-Quran. Dapat dari mana Pak Ustadz? Kok katanya syirik menurut Quran? Anda bisa buka yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus. Ayat berapa? Ayat 18. Coba kita buka surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 18 menceritakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah selain Allah makhluk yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa ngasih madarat itu maksudnya apa? Nggak bisa ngasih kualat. Karena sebagian orang takut kalau kamu tidak sajen ke sini, awas loh nanti kualat. Di beberapa tempat mereka yang suka punya kebiasaan sedekah bumi, kayak di Jogja Pak ya. Orang-orang yang punya keyakinan sedekah bumi nanti dilakukan kirap dengan membawa kepala kerbau dan ada ritual-ritual doa. Dari kantor ANB ke situ hanya 20 menit. Keyakinan mereka apa Pak? Mereka meyakini ini kalau nggak diadakan setahun sekali bahaya. Nanti penunggu Merapi bisa murka. Siapa penunggu Merapi? Ya? Udah meninggal itu Mbah Marijan. Siapa penunggu Merapi? Ya? Nanti penunggu Merapi bisa murka. Penunggu Merapi itu siapa? Ya. Ada makhluk yang dia menunggu Merapi. Salah, penunggu Merapi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak perlu disajeni kayak gini. Mereka punya keyakinan ada makhluk yang nungguin Merapi dan itu yang mengatur ya, kapan wedhus gembel itu turun, kapan Merapi itu bertahan sehingga tidak bergemuruh, dan mungkin di daerah yang lain ada. Di Banyuwangi mungkin ada, di daerah-daerah yang lain ada. Ada juga yang dia larung di laut. Kalau Segoro Kidul penunggunya namanya siapa? Nyi Roro Kidul. Kalau Segoro Lor
Dewi Lanjar. Kok tahu? Loh, saya kan orang Segorolor, Mas. Mereka sajen, yang di selatan ada sajen, yang di utara juga ada sajen. Dengan keyakinan bahwasanya di tempat inilah ketika orang itu nggak ngasih sajen setahun sekali, oh bahaya, nanti penunggunya bisa murka, kemudian bisa mengakibatkan terjadinya bencana berupa tsunami dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi manfaat sama sekali kepada mereka. Wa yaqulun, dan orang musyrikin itu mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Yang dimaksud pemberi syafaat kami di sisi Allah bukan syafaat di akhirat, sebab orang musyrik tidak percaya akhirat. Orang musyrik ditegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran kalau mereka tidak percaya akhirat, sampai mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sebenarnya, la yab'atsullahu man yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Mereka bawa tulang di hadapan Nabi SAW lalu mengatakan, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang ini ketika sudah jadi tanah? Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka syafaat yang dinyatakan oleh orang musyrik ini adalah syafaat ketika kapan? Di dunia. Sesembahan kami ini mengantarkan doa kami kepada Allah. Maka mereka dijadikan sebagai perantara yang mengantarkan doa. Sehingga kalau ada orang ya, dia datang ke kuburan, saya tidak meyakini bahwasanya arwah ini yang mengabulkan doa. Terus, tapi ketika saya berdoa di sini, arwah dari kuburan ini akan mengantarkan doa saya. Itulah perbuatan orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Yang itu disebut oleh Allah, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Akhirnya ketergantungan hatinya kepada kuburan Kanjeng Sinten. Lalu dengan harapan arwah Kanjeng Sinten inilah nanti yang akan mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran menyebutnya sebagai bentuk beribadah kepada selain Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah agama yang murni, karena Allah tidak mengendaki hambanya ketika beragama dicampur dengan yang lain. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, wali-wali selain Allah, maksudnya sesembahan yang mereka jadikan sebagai kekasih, wali. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah kepada berhala ini selain karena tujuan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Agar berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Maka dalil yang kedua tentang ini adalah surat Az-Zumar ayat 3. Baik. Karena itu dalam agama kita diajarkan satu prinsip, Allah tidak butuh perantara kecuali pada satu hal, menurunkan wahyu. Karena nggak mungkin Allah memberi wahyu kepada semua orang, itu nggak mungkin. Maka yang mendapatkan wahyu hanya orang pilihan. Siapa? Para rasul, baik dari kalangan malaikat maupun manusia. Karena Allah menjadikan rasul dari kalangan minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah jadikan rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Rasul dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam. Rasul dari kalangan manusia para nabi. Lalu para nabi itu menyampaikan kepada umatnya. Sehingga berkaitan dengan perantara antara Allah dengan makhluk. Di sana ada perantara. Nah, perantara antara Allah dengan makhluk untuk yang naik dari makhluk menuju Allah itu apa saja, Pak? Yang naik dari makhluk menuju Allah, doa, amal soleh. Ini enggak perlu perantara.
Allah Subhanahu wa taala menerima amal hamba tanpa ada perantara. Sehingga kalau Anda mau ibadah apapun nggak perlu kamu sholat ya, store dulu sama ustadz gitu. Nanti ustadz yang ngantarkan sholat kamu ke Allah. Perlu kayak gitu, Pak? Ya? Kamu mau sholat, store dulu sama kuburan ini. Nanti kuburan ini arwahnya akan mengantarkan sholat kamu kepada Allah, puasa kamu kepada Allah. Apakah perlu seperti itu? Tidak perlu. Alhamdulillah, makhluk bisa langsung minta kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa perlu ada perantara. Kemudian perantara Allah ke makhluk yang sifatnya turun dari Allah ke makhluk. Untuk jenis yang pertama, semua pengaturan Allah kepada makhluk, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, kemudian mengatur alam dan seterusnya, Allah nggak butuh perantara. Allah mengatur semua itu tanpa harus ada perantara. Maka tidak ada makhluk yang ditugasi di kalangan manusia ngatur cuaca. Sebagaimana keyakinan sebagian orang ada wali yang dia ngatur cuaca, ada wali yang bisa ngatur alam semesta, wali ghaus, wali kutub dan seterusnya. Itu keyakinan-keyakinan yang nggak benar. Baik. Kemudian ada jenis yang kedua, perantara dari Allah ke makhluk dalam urusan syariat. Nah, inilah yang benar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada hambanya melalui perantara. Karena tidak mungkin semua orang diberi wahyu. Nanti kalau semua orang bisa dapat wahyu, Masya Allah, gimana kira-kira Pak? Semua mengklaim aku dapat wahyu, ini dapat wahyu, ini dapat wahyu dan seterusnya. Yang berat dapat wahyu hanya para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini syafaat ketika di dunia yang bentuknya atau syafaat yang dilakukan oleh orang musyrikin adalah meyakini ada makhluk yang jadi perantara doa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini ditiadakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sehingga tadi kalau kita lihat di surat Yunus, kita kembali ke surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan pelanggaran ini, Allah mengatakan, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard." Mereka meyakini adanya syafaat yang mengantarkan doanya kepada Allah. Qul, sampaikanlah Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu mau memberitahu kepada Allah sesuatu yang Allah tidak pernah tahu kalau itu ada di langit dan di bumi? Kalau Allah nggak pernah tahu, berarti ada atau tidak, Pak? Kalau Allah nggak pernah tahu berarti ada atau tidak? Ya jelas nggak ada, Pak. Mana mungkin ada sesuatu yang Allah nggak tahu makhluk tahu? Loh, sejak kapan aku punya perantara? Sehingga Allah mengatakan di sini, sampaikan wahai Muhammad, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang Allah tidak pernah tahu kalau itu ada di langit dan di bumi? Kalau Allah saja nggak tahu, gimana makhluk bisa tahu? Mustahil. Berarti hakikatnya tidak ada. Maka tidak ada yang namanya perantara yang mengantarkan doa makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada perantara yang mengantarkan amal hamba kepada Allah. Nah itu Pak, malaikat, mereka tugasnya sebagai saksi atas amal hamba. Sehingga dicatat oleh malaikat. Allah tugaskan mereka mencatat amal hamba, statusnya sebagai saksi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang salat subuh, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Lakukanlah salat dari mulai matahari tergelincir sampai terbenam, sampai masuk tengah malam. Wa Qur'anal fajr, dan lakukanlah Quran di waktu fajar. Sesungguhnya Quran di waktu fajar masyhudan kana masyhuda, adalah bacaan Quran yang disaksikan. Maksudnya disaksikan siapa? Para malaikat. Baik. Selanjutnya kita beralih ke syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Nah, syafaat di akhirat berarti mengubah kondisi hamba di akhirat dari yang sebelumnya lebih buruk kepada yang lebih baik.
Baik bentuknya sebelumnya masuk neraka, kemudian diselamatkan dari neraka, kemudian syafaat untuk bisa masuk surga, syafaat agar derajat di surganya bisa lebih tinggi, dan seterusnya. Itulah syafaat di akhirat. Nah, syafaat di akhirat di sini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok satu mengingkari. Dia nggak mau beriman dengan adanya syafaat di akhirat. Ini kelompok Khawarij. Salah satu di antara paham Khawarij itu memiliki keyakinan bahwa tidak ada syafaat di akhirat. Kelompok yang lain apa Pak? Nanti kita bahas setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah. Tes. Oke, aktif. Ya, insyaallah. Cek tes. Mute. Tes. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillah. Tes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir di posisi beberapa kelompok yang dia mengingkari syafaat di yaumil qiyamah. Kita sebutkan yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Mereka mengingkari syafaat yang diberikan Nabi SAW untuk ahlul kabair, untuk pelaku dosa besar. Karena mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar kekal di hari kiamat. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah tidak mengimani adanya syafaat kelak di hari kiamat untuk pelaku dosa besar. Kemudian ada kelompok yang kedua, ekstrim sebaliknya, bahwa semua dosa hamba bisa ditanggung orang lain. Dan ini lebih berbahaya dibandingkan yang pertama, karena dia mengajarkan paham permisif, sehingga membuat orang jadi merasa serba boleh. Akhirnya banyak orang yang menggampangkan, nggak mau sholat, nggak mau puasa, dengan keyakinan saya sudah dijamin oleh tokoh saya. Ada yang dia mengatakan nanti ditunggu di pintu surga, ada yang menjadi panitia di padang mahsyar. Ada apalagi yang dia bilang nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat sebut saja saya adalah muridnya Kiai Fulan, dan nanti malaikat tidak akan berani untuk bertanya kepadamu karena segan, sebab kamu adalah muridnya Kiai Fulan. Atau kamu adalah anggota ormas A, sebab nanti kau akan dipayungi di padang mahsyar dengan bendera ormas. Jadi membual seperti ini ada di tengah masyarakat kita, dan hampir di masing-masing agama punya akidah seperti ini. Di agama Yahudi mereka menganggap bahwasanya Uzair itu akan menyelamatkan seluruh orang Yahudi, sehingga siapa yang mengakui Uzair sebagai anak Allah maka nanti dia akan diselamatkan oleh Uzair. Maka salah satu di antara keyakinan Yahudi, waqalatil yahudu Uzairu binullah, Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Di kalangan Nasrani ada juga, mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa sebagai sang juru selamat. Maka semua manusia dosanya ditanggung oleh Yesus. Sampai sebagian di antara pendeta ditanya, apakah Yesus juga akan menanggung dosa orang yang menyalibnya? Lalu mereka bilang, iya. Ya, karena sebagai konsekuensi dia akan menanggung dosa semua umat manusia. Apakah Yesus juga akan menanggung dosa kaum muslimin? Mereka bilang tidak.
orang lain. Maka tidak ada ceritanya suami nanggung dosa istri. Pernah dengar kayak gini, Pak? Banyak. Sehingga mereka punya anggapan swarga katut, neraka nunut. Sing lanang mlebu swarga, ketika suaminya masuk surga, istrinya ikut. Ketika yang laki-laki masuk neraka, istrinya ikut. Kata siapa? Itu kan keyakinan-keyakinan berbahaya. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Yang benar gimana? Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahkan dalam Taurat Allah juga menegaskan, dalam Taurat setiap orang nanggung dosanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa." Tidakkah mereka telah mendapatkan berita bima fi suhufi Musa, mengenai isi dari suhuf Musa, wa Ibrahim alladzi waffa, dan isi dari suhufnya Ibrahim yang telah memenuhi komitmennya. Apa isi suhufnya Ibrahim dan Musa? Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Saya tidak pernah buka Taurat, tapi Quran bercerita tentang sebagian isi Taurat. Inna dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ajaran ini ada dalam suhuf yang pertama, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Di antara isinya adalah alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'ad. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Maka keyakinan bahasanya Nabi Yesus menanggung dosa umat manusia ini bertentangan dengan isi Taurat. Taurat nggak pernah ngajarin kayak gitu. Sebaliknya Taurat mengajarkan masing-masing orang menanggung dosanya sendiri. Baik. Selanjutnya, kelompok yang ketiga, inilah kelompok Ahlus Sunnah. Mereka menetapkan adanya syafaat, meyakini ada syafaat. Syafaat itu benar. Kita yakin syafaat itu ada. Kita nggak mengingkari syafaat. Namun ada syaratnya. Sehingga nggak semua orang bisa dapat dan tidak semua orang bisa memberi. Karena dalam proses syafaat itu ada syaratnya. Dan tadi sudah kita baca keterangan dari penulis. Syaratnya yang pertama apa tadi? Izin dari Allah Ta'ala. Allah menegaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Para malaikat yang ada di langit, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Sehingga intinya di sini ada syaratnya. Ini syafaat di akhirat. Baik. Selanjutnya syafaat di akhirat, kita kembali lagi. Syafaat di akhirat bisa kita bagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama, syafaat di akhirat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain nggak dapat. Nah, syafaat untuk atau syafaat yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad SAW ini ada dua. Pertama, syafaatul uzma. Syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma ini kapan, Pak? Syafaat di mahsyar. Pada saat semua manusia dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, matahari didekatkan 1 mil sehingga semuanya mengalami kepanasan sesuai dengan tingkatan amalnya. Ada yang diberi naungan oleh Allah dan yang lain mereka kepanasan sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya sampai lutut, keringatnya sampai betis, keringatnya sampai pinggang, dan seterusnya. Lalu mereka datang kepada para nabi, dimulai dari Nabi Adam, agar
meminta kepada Nabi Adam agar beliau berdoa kepada Allah, tapi Adam menolak dengan alasan, bukankah kalian diturunkan dari surga disebabkan kesalahanku? Lalu mereka pindah ke Nuh. Nuh juga tidak menerima, sebab beliau sudah memiliki satu kesempatan doa yang itu sudah dipakai ketika di dunia, yaitu menenggelamkan semua manusia yang kafir. Lalu mereka datang ke siapa lagi? Ke Nabi Ibrahim, lalu ke Musa, kemudian ke Isa, yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, saat mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha, aku yang berhak, aku yang berhak, aku yang berhak. Lalu Rasulullah SAW bersujud di bawah arsy dengan sujud yang lama sekali, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, irfa' ra'sak, syafi' tu syafa' wasal tu'ta, angkat kepalamu, silahkan kau beri syafaat, syafaatmu akan diterima. Wasal tu'ta, silahkan minta, kau akan diberi permintaanmu. Nah, dari saat itulah kemudian seluruh manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat yang kedua adalah syafaat yang bentuknya membuka pintu surga. Pada saat manusia berhasil menyeberangi sirat, lalu mereka menuju ke surga, kemudian Nabi SAW minta izin untuk membuka pintu surga. Kemudian penjaga surga bertanya, man anta, kamu siapa? Lalu Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Kemudian penjaga surga mengatakan, bika umirtu. Nah, di situ ada kalimat bika umirtu. Aku diperintahkan untuk membuka pintu surga disebabkan karena permohonan kamu. Nah, coba kita bukakan hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat, fa astaftihu, lalu aku minta untuk dibuka. Fayaqulul khazin, maka sang penjaga surga mengatakan, man anta, kamu siapa? Fa aqulu, kemudian aku jawab, Muhammad. Fayaqulu, kemudian penjaga surga mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan untuk membuka surga karena permintaanmu. Aku tidak akan membukanya untuk siapapun sebelum kamu. Masya Allah. Kebayang gak seperti apa yang terjadi pada suasana ketika itu? Maka semua orang akan merasa berutang budi kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau berjasa bagi seluruh umat manusia. Karena itu syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang pertama adalah ketika di padang mahsyar manusia kepanasan, dibiarkan oleh Allah dalam waktu yang lama, tidak segera dilakukan hisab, lalu dengan syafaat Nabi dilakukan hisab. Karena itu syafaatul uzma di padang mahsyar ini disebut dengan apa? Disebut apa? Maqam mahmud. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai adzan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta, dan tunjuk beliau untuk menempati maqam mahmud sebagaimana yang kau janjikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada beliau untuk memberikan maqam mahmud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik. Selanjutnya syafaat yang bisa diberikan oleh makhluk yang lain. Oleh makhluk yang lain. Selain Nabi SAW, ada para malaikat, mereka bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, siapa? Para nabi yang lain, mereka bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kemudian sesama mukmin juga bisa memberi syafaat kepada mukmin
yang lain. Lalu syuhada bisa memberi syafaat kepada keluarganya, termasuk al-afratun, orang-orang yang mati sebelum balik, dia bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Sehingga yang bisa memberi syafaat jumlahnya banyak. Maka ketika seorang hamba dia memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan syafaat, terserah mau dapat syafaat dari malaikat, mau dapat syafaat dari para nabi, mau dapat syafaat dari sama mukmin, dari syuhada, dari afratun, yang penting kan dia selamat. Tidak harus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syaratnya apa tadi, Pak? 2 syarat yang sudah ditetapkan. Yang pertama, izin dari Allah. Sebab semua syafaat itu milik Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, walillahi syafa'atu jami'a, hanya milik Allah segala bentuk syafaat. Walillahi syafa'atu jami'a, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah ya Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, hanya milik Allah segala bentuk syafaat. Karena orang tidak bisa seenaknya saja, saya mau ngasih syafaat ini, nggak bisa. Di hari kiamat tidak ada panitia akhirat. Di hari kiamat tidak ada jaminan bahwasanya orang yang punya hubungan kekerabatan bisa dapat syafaat dari Nabi. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di tengah anggota keluarganya, beliau menyampaikan kepada orang-orang terdekat beliau di kalangan keluarganya, ya Fatimah binta Muhammadin sali mimma li ma syi'ti, wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta hartaku yang kau inginkan, la ughni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Sehingga syarat untuk bisa dapat syafaat tidak harus ahlul bait atau orang yang berpihak kepada atau yang bernisbah kepada pengikutnya ahlul bait. Bukan syarat itu. Bukan syarat untuk bisa dapat syafaat harus seperti itu. Nabi SAW menyampaikan kepada Fatimah, kau boleh minta hartaku yang kau inginkan, tapi aku nggak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak ada izin dari Allah. Kita baca keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, lihaula'iz za'imin, bagi orang-orang yang punya persangkaan, annamattakhadhuhu syufa'a lahum indallah, makhluk-makhluk yang mereka jadikan pemberi syafaat di sisi Allah. Akhbirhum, sampaikan kepada mereka, anna syafa'ata la tanfa'u indallah illa liman irtada wa adzina lah, bahwa syafaat mereka di sisi Allah tidak akan bisa terjadi, tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai dan yang Allah izinkan. Famarji'uha kulluha ilallah, maka semua syafaat kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak bisa terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak bisa terjadi. Lahu mulkus samawati wal ard, karena hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Maka di sini Anda bisa catat syarat terjadinya syafaat di akhirat. Syarat terjadi syafaat di akhirat. Apa saja tadi? 1, izin dari Allah. Ada izin dari Allah. Anda sudah hafal ayatnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Quran surat Al-Baqarah ayat kursi. Ayat kursi itu ayat berapa? 255. Yang kedua, ridha Allah kepada pemberi syafaat. Sehingga yang memberi syafaat harus orang yang memenuhi syarat ridha Allah. Dia diridhai oleh Allah. Maka nggak mungkin orang yang nggak pernah sholat bisa ngasih syafaat. Nggak mungkin. Yang ketiga, ridha Allah kepada penerima syafaat.
Sehingga nggak mungkin orang yang tidak bertauhid tidak atau bisa menerima syafaat. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati wal ard wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Para malaikat yang ada di langit, mereka tidak bisa memberikan syafaat sama sekali kepada mereka, illa min ba'di ay ya'dzana Allah, kecuali yang diridai, yang setelah didapat izin dari Allah, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridai. Maka syafaat harus ada ridha dari Allah. Nah, sekarang apa syarat utama orang untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Anda bisa baca hadis berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda besok di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah. Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Aku sudah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada orang yang bertanya tentang ini sebelum kamu. Lalu beliau menyampaikan, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, mengingat kamu adalah orang yang sangat semangat untuk mendapatkan hadis. Kemudian beliau menjelaskan syarat untuk dapat syafaat. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Orang yang akan berbahagia kelak di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatku adalah orang yang berikrar la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya menjaga tauhid. Ini yang disebutkan dalam nas dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, orang yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang merayakan maulidku. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang bersabdakan adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berikrar la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Baik. Sehingga ahlu tauhid itulah syarat untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha Allah untuk pemberi syafaat dan penerima syafaat tadi disebutkan oleh Allah di Quran surat An-Najm ayat berapa? Ayat 26, dan hadis dari Abu Hurairah, riwayat siapa? Bukhari. Riwayat Bukhari. Baik. Nah, catatan-catatan seperti ini prinsip, sehingga apa yang kita yakini adalah landasannya. Saya meyakini kayak gini, saya tidak meyakini itu, karena mereka nggak punya landasan seperti ini. Agar keyakinan kita betul-betul keyakinan yang punya landasan dalil, bukan keyakinan karena jari ini. Kalau jari ini dan jari ini, katanya itu tidak bisa jadi keyakinan. Baik. Selanjutnya, tadi sudah kita sebutkan beberapa makhluk yang dia bisa memberikan syafaat. Sekarang coba kita bacakan hadis-hadis yang menyebutkan makhluk-makhluk yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya adalah syafaat yang terjadi di antara kaum mukminin, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita bacakan, sesama mukmin bisa ngasih syafaat. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Fama antum bi ashadda li munashadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar
Ketika itu kalian sangat kuat pembelaannya dalam masalah kebenaran yang telah jelas bagi kalian di hadapan orang mukmin pada hari itu, untuk orang mukmin pada hari itu di hadapan Al-Jabbar Allah Ta'ala. Kalian sangat kuat pembelaannya untuk membela saudaranya, sehingga yang selamat itu membela saudaranya yang belum selamat besok di hari kiamat. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, ketika mereka melihat bahwasanya mereka telah selamat tapi ada saudara-saudara mereka yang belum selamat, yaqulun, maka mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, ada saudara-saudara kami, teman-teman kami, dulu kita sholat bareng, wa yasumuna ma'ana, kita dulu puasa bareng, wa ya'maluna ma'ana, kita dulu beramal bareng. Fa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, idhabu, silahkan kalian masuk neraka. Faman wajadtum fi qalbihi, siapapun yang kalian jumpai di hatinya, mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu, siapapun di hatinya kau jumpai dia punya iman seberat 1 dinar, keluarkan. Iman dengan berat 4/4 gram, itu iman 1 dinar, 4/4 gram emas. Iman bisa ditimbang, Pak. Ya, seperti ini contohnya. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, Allah haramkan mereka kepada neraka untuk membakar wajahnya, sehingga orang ini nyemplung neraka dalam kondisi tidak terbakar, karena tujuan dia dalam rangka apa? Menyelamatkan saudaranya mukmin yang lain. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fil nari ila qadamihi, lalu mereka mendatangi neraka dan mendatangi teman-temannya, sebagian di antara mereka sudah yang terbakar di neraka sampai ke kakinya. Wa ila ansafi saqai, ada yang terbakar di neraka sampai setengah betisnya. Fa yukhrijuna man arafu, mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. Orang mukmin tadi mengeluarkan orang mukmin yang mereka kenal. Dari sinilah Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, aktsiru suhbatal mu'minin as-salihin, perbanyaklah untuk berteman dengan orang mukmin yang saleh. Fa innalahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena mereka bisa ngasih syafaat besok di hari kiamat. Sehingga yang pernah ibadah bareng, pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, itu menjadi kenangan yang abadi sampai kiamat. Yang pernah mancing bareng masuk nggak Pak Ustaz? Nggak ada dalam hadis. Yang pernah sepedaan bareng juga nggak ada. Yang naik gunung bareng, yang suka touring bareng, nggak ada di sini. Maka dilereni semua itu ya. Sehingga komunitas, ikatan loyalitas antara sesama mukmin ada yang diabadikan oleh Allah di hari kiamat apabila ikatannya karena ketaatan. Mereka tidak bisa menyelamatkan, ya Allah fulan di mana? Dulu kita bonek bareng, kita satu klub sepak bola, ada ceritanya. Yang terjadi berantem ketika di mana Pak, antara supporter dan sama sekali justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik. Kemudian ada syafaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini panjang sekali hadisnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Cuma di sini saya mau bacakan satu penggalan di tengah hadis. Semua memberi syafaat, thumma yaqulullah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, syafa'atil malaika wa syafa'atil anbiya wa syafa'al mu'minun, para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, orang-orang mukmin telah memberi syafaat, wa baqiya arhamur rahimin, selanjutnya tinggal arhamur rahimin, Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menyelamatkan hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini sudah ngasih syafaat, sudah ngasih syafaat, sekarang giliran arhamur rahimin Allah Ta'ala. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar aw qabdataini nasan lam ya'malu lillahi khairan qad. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Jawanya ya, nyakup. Ya. Tahu nyakup Pak? Meraup ya.
Subhanahu wa taala yaqbidu qabdatan, menggenggam satu genggaman dari neraka, nasan, sejumlah manusia, lam ya'malu lillahi khairan qat, yang mereka sama sekali ketika hidup di dunia belum pernah beramal kebaikan, tapi punya iman. Sehingga yang punya iman diselamatkan oleh Allah. Ketika Allah selamatkan, Allah mengenal para hamba dan Dia Zat Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Kasih Sayang, maka yang diselamatkan jumlahnya jauh lebih banyak. Demikianlah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meminta syafaat, minta kepada siapa? Allah, sebab Dia Zat yang memiliki syafaat dan Dialah Arhamur Rahimin. Kemudian yang terakhir tentang syafaat al-afratun, syafaatul wildan, syafaat dari anak. Ada banyak hadis tentang keutamaan orang yang anaknya mati sebelum balik. Walaupun ini berat, tapi itu yang menjadi tabungan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, la yamutu li muslimin thalathatun minal walad fayalijun nara illa tahillatal qasam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila seorang muslim punya 3 anak yang mati sebelum dia, dalam posisi belum balik, dia tidak akan masuk neraka illa tahillatal qasam, kecuali hanya sebatas untuk membenarkan sumpah, yaitu melewati di atas sirat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di luar hujan, Anda mau pulang atau tidur sini? Hujan-hujan ya. Baik. Ini diizinkan sampai jam 8 kurang 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak yang sudah meninggal. Sebelum meninggal, anak saya berpesan, semua harta mama harus dihabiskan di jalan Allah. Sebelum meninggal, anak saya mondok dan alhamdulillah sempat umrah. Jadi meski saya tidak punya rumah, masih kontrak, kalau punya uang selalu ingin umrah, dan alhamdulillah bisa berangkat 3 kali. Saat umrah pertama saya hamil besar, otomatis harus melanggar aturan. Saya bayar 400.000 biar ada suntik meningitis palsu. Yang disuntik meningitis bukan saya, tapi saya nyamar gemuk biar lolos masuk bandara dan Juanda, bisa naik pesawat. Alhamdulillah saya bisa umrah pakai kursi roda, tapi saya tidak bisa sholat fardu di Masjidil Haram. Apakah termasuk curang dan berdosa? Padahal saya melaksanakan perintah Allah ketika berangkat umrah. Nah, sangat tidak disarankan semua tindakan manipulasi dan kondisi yang membuat orang harus ngapusi ketika dia hendak beribadah kepada Allah, baik umrah maupun haji. Ikuti prosedur yang ada, tidak perlu dipaksakan. Karena ketika dia menyalahi prosedur sehingga harus melakukan pelanggaran, suap, sogok, manipulasi, menipu dan seterusnya, dia mau taat tapi diawali dengan maksiat. Kita tidak tahu gimana nasib ketaatannya. Sehingga kalau seperti itu gimana Pak? Ya jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan takalluf itu dilarang. Wa ma ana minal mutakallifin. Nabi SAW diperintahkan, aku tidak disuruh untuk membebani diri sehingga melawan arus sampai membuat kita harus melanggar aturan. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Maka kalau secara prosedur ini tidak memenuhi, ya sudah, tidak harus sekarang, ditunda. Nabi Muhammad SAW ketika datang untuk umrah ditahan oleh orang musyrik di Hudaybiyah, tidak boleh masuk tahun ini. Kapan? Tahun depan. Umar itu sudah kecewa banget dengan perjanjian Hudaybiyah. Isinya merugikan kaum muslimin, sehingga memaksa kita tetap berangkat ya Rasulullah. Kita datang untuk ibadah kok, bukan untuk nyari musuh. Tapi karena dalam klausul perjanjian Hudaybiyah tidak boleh berangkat tahun ini, beliau pulang.
bersama para sahabat dalam kondisi dongkol. Sahabat itu jengkel, kenapa kita nggak boleh masuk untuk ibadah? Ya. Maka kebayang nggak misalnya Anda mau ibadah tapi nggak boleh masuk, dicekal, dihalangi, sementara Anda tidak salah. Namun Nabi SAW memenuhi kesepakatan itu dan beliau pulang. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan membayar zakat mal sebelum masa haul? Misal jatuh nisab bulan Syawal, apakah boleh dibayarkan di bulan Ramadan atau bulan Sya'ban? Jadi kurang 1 atau 2 bulan. Jumhur membolehkan. Yang melarang dalam hal ini adalah Zahiriyah dan sebagian ulama Malikiyah. Tapi yang benar boleh, sebab Nabi SAW mengizinkan kepada Abbas, paman beliau, untuk bayar zakat tahun depan, 2 tahun berikutnya dibayarkan tahun sekarang. Jadi Abbas pernah bayar zakat 2 tahun, untuk waktu 2 tahun dibayar di depan. Sehingga ini dalil bahasanya boleh bayar zakat sebelum haul. Yang tidak boleh bayar zakat sebelum nisab. Nisab itu batas kuantiti, haul itu deadline. Sehingga haul zakat itu seperti deadline akhir bayar zakat. Ya, kayak pajak kan ada deadline-nya ya. Tanggal berapa? 30 September. Ini masih lama ya. Deadline-nya belum masuk 30 September. Perhatikan oleh bapak-bapak. Baik. Kalau zakat deadline-nya apa? Haul tadi. Nah, para ulama mengatakan kenapa boleh bayar zakat sebelum haul? Mereka mengatakan seperti orang yang bayar utang sebelum jatuh tempo. Boleh atau tidak? Boleh. Maka saat orang punya harta senilai 1 nisab, maka dia utang untuk bayar zakat dan diberi waktu selama 1 tahun. Jika rentang 1 tahun ini hartanya tidak turun dari 1 nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Anda punya usaha dagang barang. Terkadang kami ekspor ke luar negeri. Dikarenakan kami takut adanya pembatalan, maka minta DP uang muka kepada pelanggan. Terkadang kami juga minta dilunasi terlebih dahulu sebelum kami kirimkan barang tersebut ke luar negeri. Apakah ini boleh? Jika barangnya sudah Anda miliki, boleh. Tapi kalau barangnya Anda belum punya, setelah dikasih DP baru Anda carikan barangnya, ini tidak boleh. Kecuali pakai akad salam, berarti minta cash dulu di depan, terus Anda carikan barang. Setelah itu baru dikirim ke luar negeri. Mengingat kami bukan memproduksi barang, tapi hanya berdagang, jual putus saja. Saya khawatir adanya pembatalan sepihak. Ya, boleh, tapi Anda harus punya dulu. Sehingga kalau menerima pembayaran DP sementara Anda belum punya barang, maka nanti jadinya jual beli kali bil kali. Jual beli kali bil kali itu pembayarannya tidak tunai, penjual belum punya barang, sudah dilakukan akad, dan penjual bukan produsen. Jika 4 kriteria ini ada, transaksinya namanya kali bil kali. Dan jual beli kali bil kali, ulama sepakat hukumnya haram. Diulang tadi ya 4-nya. Penjual bukan produsen, dia tidak punya barang, sudah melakukan akad dan pembayarnya tidak tunai, entah DP atau booking fee, intinya pembayaran tidak tunai dan sudah dilakukan akad, tidak bisa dibatalkan. Nah, transaksi ini namanya kali bil kali. Agar tidak terjadi kali bil kali dan Anda bukan produsen, maka minta pembayaran tunai di depan. Kamu bayar dulu tunai di depan, nanti saya akan segera kirim barangnya. Walaupun Anda belum punya, ini bisa dilakukan dengan akad salam. Kalau konsumen nggak percaya, Pak, datangkan penjamin. Ini penjamin saya, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Nah, sehingga Anda yakin kalau saya jujur, saya akan kirim barang itu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas
Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.